Hai guys, di video kali ini saya mau membahas sebuah film yang diambil berdasarkan kisah nyata. Kisah ini terjadi di Osaka, Jepang pada Juni tahun 2010 silam. Film ini memiliki alur cerita yang begitu menyayat hati. Film ini berjudul Sang Kinto the Worm dan disutradarai oleh Takaomi Ogata. Film ini menceritakan tentang kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis. Di awal film, diperlihatkan seorang wanita yang sedang mencuci pakaian. Wanita itu bernama Yukiko. Dia adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak yang masih balita. Dia adalah Sachi yang berusia 3 tahun dan Sora yang masih berusia 1 tahun. Suatu ketika, keluarga mereka mempunyai rencana untuk berlibur. Tapi sayangnya, suami Yukiko tak kunjung pulang. Sehingga liburan pun gagal. Dan Yukiko akhirnya mengajak kedua anaknya untuk bermain di rumah saja. Pada malam harinya, akhirnya si suami pulang. Yukiko merasa sangat bahagia. Dia bahkan sampai berdandan agar terlihat cantik di depan sang suami, dengan maksud agar suami senang. Tapi ternyata apa yang dilakukan Yukiko tidak membuahkan hasil. Suaminya pulang hanya untuk mengambil dokumen-dokumen dan barang-barang pentingnya, lalu pergi begitu saja dan tidak akan pernah kembali lagi ke rumah itu. Setelah suaminya pergi, Yukiko sempat merasa frustasi karena dia tidak bekerja dan tidak memiliki keahlian apapun untuk mendapatkan pekerjaan. Dia sempat belajar agar bisa mencari pekerjaan. Suatu hari, teman lama Yukiko datang ke rumahnya. Singkat cerita, saat Yukiko pergi ke dapur, teman Yukiko melihat buku belajar Yukiko. Dia pun bertanya pada Yukiko. Merasa prihatin dengan keadaan temannya itu, dia menawarkan sebuah pekerjaan kepada Yukiko untuk menjadi seorang pelayan di sebuah bar tempat dirinya bekerja. Jadi teman Yukiko ini dia bekerja di sebuah bar. Dan Yukiko menerima tawaran tersebut. Setelah bekerja di klub malam, membuatnya harus pulang larut malam setiap harinya. Sachi yang merasa kesepian, dia selalu menunggu ibunya pulang setiap malam. Sampai suatu hari, Sachi pun demam karena sering begadang untuk menunggu ibunya pulang. Setiap hari, Sachi yang melihat ibunya berdandan sebelum berangkat bekerja, dia pun mulai menirukannya, seperti bermake up dan memakai gaun. Dan pada suatu hari, Yukiko pulang bersama seorang lelaki yang merupakan pacar baru Yukiko. Sejak saat itu, setiap malam pria itu menginap dan tidur bersama Yukiko. Sachi dan Sora juga berada dalam satu kamar dengannya. Mereka juga melakukan adegan mantap-mantap di depan Sachi dan Sora. Sachi yang masih kecil dan tidak tahu apa-apa, dia mulai menirukan apa yang dilakukan ibunya bersama pacarnya saat mantap-mantap. Dan Sachi melakukannya dengan Sora. Melihat hal itu, ibu Sachi sempat marah-marah. Singkat cerita, Yukiko berdebat dengan pacarnya agar tidak melakukan hal itu di depan anak-anaknya lagi, karena dia tidak mau memberikan contoh tidak baik kepada anaknya. Di tengah perdebatan, pacar Yukiko mengajaknya untuk pergi saja dari rumah itu. Disinilah kegelisahan pada Yukiko terjadi. Dia tidak rela meninggalkan anak-anaknya, tapi
Dia juga tidak mau kehilangan kekasihnya itu. Singkat cerita, Yukiko memasak nasi goreng untuk Sachi dengan porsi yang cukup banyak. Ternyata itu ia lakukan karena dia akan pergi untuk berlibur bersama kekasihnya dan meninggalkan Sachi dan Sora dalam waktu beberapa hari. Jadi kesimpulannya, Yukiko lebih memilih kekasihnya ketimbang kedua anaknya. Saat akan pergi, ia sempat berpamitan dengan Sachi. Dengan berat hati, Sachi merelakan ibunya pergi. Setelah ibunya pergi, Sachi harus menjaga Sora dan menemaninya bermain. Sachi juga sempat mencoba mengeluarkan adiknya dari mainan itu. Tapi karena tubuhnya yang masih kecil, Sachi tidak bisa melakukannya. Saat Sora mulai tenang, Sachi pun istirahat dan bermain dengan mainannya sendiri. Tapi tiba-tiba dia merasa tidak nyaman dengan popoknya yang masih terpakai. Lalu saat hendak ke kamar mandi, ternyata pintunya terkunci. Dan ketika menemani Sora bermain, dia mencium aroma tidak sedap dari popok Sora. Tapi dia tidak bisa mengganti popok Sora. Singkat cerita, Sachi menghabiskan waktunya bersama Sora tanpa seorang ibu yang merawat dan menemaninya. Saat malam tiba, ruangan itu begitu gelap. Karena lampu di ruangan itu tidak ada yang menyala. Dan tentunya Sachi yang masih kecil tidak bisa menghidupkan lampunya. Pada pagi harinya, Sachi merasa lapar. Dia mencoba mencari makanan, tapi tak ada makanan yang didapatnya. Dan Sachi mengira ibunya sudah pulang. Dia melihat ke jendela dan memanggil-manggil dan mencari ibunya. Tak ada jawaban dari sang ibu. Sachi kembali mencari makanan. Akhirnya dia mendapatkan sebuah makanan dalam kemasan kaleng. Dia mencoba membukanya dengan pisau, tapi kaleng itu terlalu kuat dan Sachi tidak sanggup membukanya. Karena merasa lapar dan haus, tapi tidak ada makanan dan air untuk diminum, Sachi harus berebut susu dengan adiknya. Malam kembali tiba. Ruangan yang begitu gelap, Sachi mencoba menonton TV. Tapi tak ada satupun saluran TV yang bisa ditonton. Mungkin karena tidak ada sinyal atau gangguan lainnya. Dan kebetulan malam itu adalah malam ulang tahun Sora. Dia mencoba membangunkan Sora dan menyanyikan sebuah lagu ulang tahun untuk Sora. Tapi Sora tak juga bangun, bahkan tak bergerak sama sekali. Dan sejak saat itu, Sora tidak bangun-bangun lagi untuk selamanya. Ya, Sora telah meninggal dunia karena beberapa hari tak makan dan hanya minum susu yang dibuatkan oleh Sachi. Sachi yang masih kecil, dia tidak mengetahui hal itu. Keesokan harinya, Sachi kembali menanti kedatangan ibunya. Tapi ibunya belum juga pulang. Sachi mencoba menelpon ibunya, berharap ibunya mengangkat telepon darinya dan memintanya untuk segera pulang. Karena dia merasa lapar dan sisa makanan dan minuman sudah habis. Tapi sayangnya, Sachi tidak bisa menggunakan telepon itu. Akhirnya dia mencoba mencari makanan dari tempat sampah. Dan dia mendapatkan makanan dari tempat sampah itu untuk dimakan. Tapi meski sudah makan makanan dari tempat sampah, perut Sachi masih merasa lapar. Tapi karena gak ada sisa makanan lagi, bahkan makanan di tempat sampah juga telah habis dimakan oleh Sachi. Hingga akhirnya dia memakan mainan yang terbuat dari lilin. Mainan lilin itu adalah mainan untuk merayakan ulang tahun Sora. Setelah perut terganjal, dia merasa haus. Sachi mencoba mencari minuman.
dia mendapatkan minuman dalam kemasan kaleng. Dan kali ini Sachi berhasil melubangi kaleng itu, sehingga dia bisa minum walau hanya sedikit. Karena masih merasa haus, akhirnya dia meminum air keran. Dia mengambil air itu sendiri. Hingga akhirnya Sachi pun lelah dan dia pun tertidur. Dia tertidur di samping mayat Sora yang sudah banyak dipenuhi belatung dan dihinggapi lalat. Tiba-tiba saat Sachi tertidur, ada suara pintu terbuka. Sachi yang mendengar itu langsung terbangun. Ternyata ibunya telah pulang. Saat masuk, ibunya langsung menutup hidungnya karena mencium aroma tidak sedap dari dalam ruangan itu. Dan kemudian Sachi berlari ke arah ibunya dengan rasa bahagia. Dan dia bilang ke ibunya kalau Sora tidak bergerak. Dia terus melontarkan pertanyaan ke ibunya kenapa Sachi tidak bergerak. Tapi ibunya hanya diam dan membuka lakban-lakban rumah itu yang ia pasang sebelum berangkat meninggalkan anak-anaknya. Kemudian, tanpa ada rasa apapun, Yukiko membersihkan mayat Sora. Setelah membersihkannya, lalu ia membungkus wajah Sora dengan menggunakan lakban. Setelah itu, ia memasukkan Sora ke dalam mesin cuci dan memberikannya dengan banyak pewangi. Lalu dia ke kamar mandi dan mengisi penuh bak mandinya. Kemudian dia membuka baju Sachi. Sachi yang merasa bahagia karena ibunya telah pulang. Dan Sachi yang merasa rindu dengan ibunya, dia mengajak ibunya untuk mandi bersamanya. Tapi yang terjadi selanjutnya sungguh biadab dan keji. Sachi justru ditenggelamkan di dalam bak mandi itu oleh ibunya sendiri hingga membuat Sachi meninggal dunia. Kemudian Yukiko meletakkan mayat kedua anaknya di bangku dan membalutnya dengan syal yang dijahitnya sendiri. Yukiko yang merasa depresi, dia mencoba membunuh anak dalam kandungannya hasil hubungan dengan pacar barunya itu. Dia menusuk bagian kemaluannya hingga dalam perut. Kemudian, Yukiko membungkus kedua mayat anaknya dengan kertas kado yang ia persiapkan untuk ulang tahun Sora. Akhirnya Yukiko pergi dari rumah itu, meninggalkan kedua mayat anaknya, dan film pun selesai. Berikut ini saya tampilkan foto-foto asli dari kedua anak yang menjadi korban. Dan ini juga ada foto ibu yang tega menelantarkan kedua anaknya itu. Untuk nama ibu yang diperankan oleh Yukiko, nama aslinya adalah Sanae Shimomura. Untuk anak berusia 3 tahun yang diperankan oleh Sachi, bernama asli Sukarako Hagi. Dan anak 1 tahun yang diperankan oleh Sora, bernama asli Kaede Hagi. Begitu banyak makna yang bisa diambil dari dalam film ini.